Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini kita membahas soal ujian nasional ya, yang kelas MTS 1 SMP. Hasil dari minus 25 kali dalam kurung 8 ditambah minus 9 dalam kurung dibagi 2 kurang 7. Ya, ini sebenarnya soal termasuk gampang, cuman walaupun gampang harus tetap berhati-hati ya, karena jawabannya ada minus 5, ada minus 3 ya. Jawabannya ini dia hasil dari minus 25 kali 8 tambah minus 9 bagi 2 kurang 7. Ini jawabannya ada minus 5, minus 3, 2, dan 5. Hati-hati dengan tanda positif dan negatif, karena ingat soal sulit dan soal gampang skornya sama di mata hasil ujian. Oke, mari kita hitung. Maka ini minus 25 dikali ini diselesaikan jadi 8 dikurang 9 ya kan, dibagi 2 kurang 7 sama dengan minus 25 dikali minus 1 dibagi minus 5. Oke ya, jadi hati-hati di sini. Ini sama dengan negatif dikali negatif, minus kali minus ya. Jadi perlu ketahui, minus dikali minus hasilnya positif, negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif, positif kali positif hasilnya positif. Jadi ini 25 dibagi minus 5 ya, sama dengan minus 5 ya, jawabannya A. Jadi ini sifat untuk perkalian. Untuk pembagian sama, negatif bagi negatif hasilnya positif, negatif bagi positif hasilnya negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif, positif bagi positif hasilnya positif. Makanya hati-hati, karena minus 1 dikali 25 kali minus 25 itu kan sudah 25 dibagi minus 5. Jadi tadinya negatif kali negatif positif hasilnya dibagi sama minus 5, positif dibagi negatif hasilnya negatif minus 5. Oke, kita ulangi ya. Hasil dari minus 25 dikali 8 ditambah minus 9 dalam kurung dibagi 2 kurang 7. Jadi itu sama dengan minus 25 dikali 8 kurang 9 dibagi 2 kurang 7 minus 25 dikali minus 1 dibagi minus 5. Seperti yang kita ketahui, negatif kali negatif itu positif, maka minus 25 dikali minus 1 itu positif 25. Kalau negatif dikali positif, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Positif dikali positif, positif. Jadi ini 25 karena negatif kali negatif. Persoalan dibagi lagi dengan minus 5. Berapakah hasilnya? 25 bagi 5 itu 5. Tapi apa hasilnya? Apakah negatif atau positif? Jadi kita bisa lihat di sini, negatif bagi negatif positif, negatif bagi positif negatif, positif bagi negatif negatif, positif bagi positif positif. Ini kasusnya 25 dibagi minus 5, positif dibagi negatif, hasil negatif, jadi hasil minus 5. Oke, gampang ya, ini soal gampang, tapi hati-hati dengan positif negatifnya ya. Kita lanjut soal berikut ya. Soal berikut ini juga kelihatannya gampang, tapi tetap hati-hati karena biasanya kalau kita silap menjawab langsung ada jawabannya. Hasil dari 5/6 ditambah sepertiga dibagi 5/6 dikurang sepertiga adalah A 1/2/3, B
B 1/3/4, C 2/1/3, D 2/5/9. Oke ya, paham ya semua. Jadi ini kita tambahkan dulu, kita kurangkan. Jadi langkah pertama 5/6 ditambah 1/3. Seperti biasa samakan dulu penyebutnya. 6 ditambah per 6. Kebetulan 6 dengan 3 gampang menyamakan penyebutnya. Ini tetap 5. Ini 6 bagi 3 2 kali 1 2. Oke, sama dengan 7/6. Ini jadi pembilang ya. Ini ya 7/6. Kemudian yang kedua 5/6 dikurang 1/3 sama dengan 5/6 dikurang 6 2/6 sama dengan 3/6. Oke, jadi ini jadi penyebutnya, ini jadi pembilang, ini jadi penyebut dari soal di atas. Jadi 7/6 per 3/6. Oke, sama dengan ini. Seperti biasa kalau pecahan dibagikan maka kebalikannya jadi kali, tapi penyebut yang bawah menjadi pembilang. 7/6 dikali 6/3 mati jadi sama dengan 7/3. 7/3 kebetulan tidak ada jawabannya pecahan tapi bilang campuran. Ini jadinya 2/1/3. Oke, ini jawabannya ya. Betul, ini nggak ada positif negatif, jadi mainnya lebih aman. Kita ulangi ya. 5/6 ditambah 1/3 dibagi 5/6 dikurang 1/3. Hasil dari ini adalah ya. Jadi ini pecahan, ini pembilang, ini penyebut. Tapi sebelum kita membagikan antara atas dan bawah, kita selesaikan dulu soal yang atas dan soal yang bawah. Jawabannya A 1/2/3, B 1/3/4, C 2/1/3, D 2/5/9. Oke, satu-satu kita kerjakan. Yang atas 5/6 ditambah 1/3 sama dengan, untuk menjumlahkan dan mengurangkan dalam dunia pecahan harus disamakan dulu penyebut. Tapi ingat, seperti biasa penjumlahan yang dijumlahkan hanya yang pembilangnya saja, yang atasnya saja, yang bawahnya tidak dijumlahkan. Jadi samakan penyebut, sama-sama 6. 6 bagi 6 1 dikali 5 5, tetap 6 dibagi 3 2, 2 dikali 1 2. Jadi 5/6 tambah 2/6 hasilnya 7/6. Itu pembilang. Ini penyebutnya sama, pengurangan penyebutnya samakan 5/6 dikurang 1/3. Karena belum sama, samakan dulu penyebutnya 6. Oke, jadi 5/6 dikurang 6 bagi 3 sama dengan 2 dikali 1 2. 5/6 dikurang 2/6, yang dikurangkan hanya pembilangnya saja, 5 kurang 2. Jadi hasilnya 3/6 ya. Ini bagian penyebut, ini yang ini dia atasnya ini. Oke, jadi soalnya kita bagikan 7/6 dibagi 3/6 sama dengan 7/6 dikali 6/3 sama dengan 7/3 sama dengan 2/1/3 ya. Kira-kira jelas ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya. Panitia menerima terigu 21/3/4 kg dan 23/4 kg akan dibagikan kepada warga 2,5 kg. Banyaknya yang menerima 21 orang, 20 orang, 18 atau 15 orang. Maka
Yang pertama, sumbangan yang pertama 21 3/4. Sumbangan yang kedua 23 1/4. Maka ini bisa langsung kita jumlahkan total sumbangan ya. Totalnya 21 3/4 ditambah 23 1/4. Salah satu caranya yang 21 tambah 23 langsung bisa kita jumlahkan ya. Jadinya 44 ditambah 3/4 ditambah 1/4 ya, itu bisa juga, ini berlaku juga. Jadinya 4/4 tambah 4/4 sama dengan 44 tambah 1 sama dengan 45 kg. Oke, jadi mau dibagi kepada berapa orang 2,5 kg. Jadi ini caranya, jumlah penerima total terigu dibagi berat per paket sama dengan 45 dibagi 2,5 kg. Ini sama dengan ya, 45 dibagi 2,5 ini 5/2 sama dengan ya 45 dikali 2/5, karena tadi kan dibalik dia. Oke ya, jadi kalau ini dimatikan 5, maka tinggal 9, maka yang dapat 18 orang ya. Ada nggak 18 orang? Ada, yang C ya. Jadi kita ulangi, panitia menerima terigu 21 3/4 kg dan 23 1/4 kg akan dibagikan kepada warga 2,5 kg. Banyaknya yang menerima: A 21 orang, B 20 orang, C 18 orang, D 15 orang. Jadi yang pertama, jadi pertanyaannya total yang ditanya berapa orang bisa menerima terigu dengan jatah 2,5 kg. Jadi yang pertama kita kumpulkan dulu data berapa total terigu yang terkumpul. Jumlahnya sebanyak 21 3/4 dan 23 1/4. Bisa langsung kita jumlahkan. 21 3/4 ditambah 23 1/4. 21 tambah 23 ini 44 kg. 3/4 ditambah 1/4 itu 4/4. Jadinya 44 ditambah 1 sama dengan 45 kg. Tapi kalau misalnya belum lancar, boleh ini jadikan pecahan dulu. 21/4 dikali 3 berarti 84, ditambah 3 87/4. Ini 23/4 dikalikan 92 93/4 dijumlahkan dibagi 4. Nanti hasilnya tetap sama. Itu hasilnya tetap nanti dijumlahkan 45 kg. Karena kita sudah biasa mengerjakan ini. Terus masuk setelah tahu total terigu, rumusnya jumlah penerima itu total terigu dibagi berat per paket jatah. Jadi 45 kg dibagi 2,5 kg. Di sini harus ada kilogram ya. Jadi ini mati ya. Jadi 45 kg dibagi 2,5. 2,5 ini kan 5/2. Biar nggak susah kita, karena kan kalau bilangan bulat dibagi dengan pecahan atau campuran kita susah membagikannya. Jadi kita jadikan dulu pecahan 45 dibagi 5/2. Oke, jadi kemudian 45 dikali dengan 2/5 itu sama. Nah, dikali 2/5 jadi hasilnya 45 dibagi 5 9 pengecilan ya, ini dibagi 5 ini 5 nya dihilangkan, 45 dihilangkan jadi 9 dikali 2 sama dengan 18 orang ya. Jadi yang menerima terigu itu 18 orang, yang C. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kerjakan soal
Perbanyak pekerjaan soal biar terbiasa. Sesungguhnya semuanya mudah asal mengerti soalnya. Tetap semangat dan jangan putus asa. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.